Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan guru honorer di seluruh Nusantara, tes tahap kedua telah dimulai. Berikut akan kami paparkan soal kisi-kisi sesuai FR tes tahap kedua di hari pertama. Yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa subscribe, like, and share. Baik, langsung saja kita mulai. Nomor 1. Keberadaan malaikat berhubungan dengan manusia sesuai dengan tugas masing-masing. Sekalipun tidak tampak mata, kita harus beriman kepadanya. Berikut ini termasuk tanda-tanda beriman kepada malaikat, kecuali A. Meningkatkan martabat dan kedudukan orang lain, B. Selalu melakukan kebaikan dan kebenaran, C. Meyakini terhadap ketelitian para malaikat, B. Berbuat baik terhadap kedua orang tua dan keluarga, E. Memuliakan manusia tanpa membedakan kedudukan. Jawabannya nomor 1 adalah kecuali yang A. Meningkatkan martabat dan kedudukan orang lain. Nomor 2. Para ahli hukum Islam mengelompokkan ayat Al-Quran dalam kategori yaitu A. Khoti dan zoni, B. Soreh dan mujmal, C. Am dan khos, D. Sorih dan am. Jawabannya adalah yang D. Sorih dan am. Nomor 3. Memberi barang dengan pembayaran terlebih dahulu dan barang itu diserahkan kemudian disebut A. Salam, B. Hirot, C. Jualah, D. Muzaro'ah, E. Mukobaroh. Apa jawabannya? Jawabannya adalah yang A. Salam. Nomor 4. Hak yang dimiliki oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli untuk melanjutkan transaksi tersebut atau membatalkannya disebut A. Khirat, B. Khiyar, C. Salam, D. Jialah, E. Hiwalah. Jawabannya adalah nomor 4 yaitu B. Khiyar. Silahkan rekan-rekan semuanya dicari saja arti dari khirot, khiyar, salam, jialah, dan hiwalah itu. Kemungkinan dan sebagian besar itu keluar di tes tahap kedua. Kita lanjut nomor 5. Meyakini bahwa hanya Allah Tuhan yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang mengatur, memelihara, yang menghidupkan dan mematikan. Pernyataan tersebut adalah pengertian dari A. Tauhid asma wa sifat, B. Tauhid uluhiyah, C. Tauhid mulkiyah, D. Tauhid rububiyah. Apa jawabannya untuk tauhid ini? Jawabannya adalah tauhid rububiyah, D. Nomor 5. Nomor 6. Berikut bagian warisan untuk ayah, ibu, suami tanpa anak adalah A. Sepertiga, sepertiga, setengah, B. Seperempat, sepertiga, setengah, C. Seperempat, seperempat, sepertiga, D. Seperenam, seperenam, setengah. Kira-kira apa jawabannya? Warisan untuk ayah, ibu, suami tanpa anak itu yang A. Sepertiga, sepertiga, dan setengah. Nomor 7. Piagam Madinah dibentuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mempersatukan seluruh penduduk Madinah, baik Muslim, Yahudi maupun penyembah berhala. Hal ini mencerminkan bahwa dalam Piagam Madinah sangat menjunjung tinggi sikap A. Ifah, B. Tafahum, C. Tasamu, D. Qona'ah. Apa kira-kira jawabannya? Yang mencerminkan bahwa dalam Piagam Madinah itu sangat menjunjung tinggi sikap apa ya? Ifah, tafahum, tasamu, atau qona'ah. Ya, nomor 7 adalah yang B. Tafahum. Nomor 8. Dalam menciptakan suasana yang nyaman dan tentram di kota Madinah, dibuatlah perjanjian dengan kaum Yahudi, yaitu sebagai berikut, kecuali A. Kaum Yahudi hidup damai bersama-sama dengan kaum muslimin. B. Kedua belah pihak bebas memeluk dan menjalankan agamanya masing-masing.
C. Kota Madinah adalah kota suci yang wajib dijaga dan dihormati oleh mereka yang terikat dengan perjanjian itu. D. Penduduk yang bukan berasal dari Madinah dikenakan pajak atau membayar upeti. Nah, dalam piagam Madinah ini juga keluar di tes tahap kedua sesi pertama. Silahkan ini dijawab apa kira-kira untuk nomor 8 kecuali ya. Untuk nomor 8, jawabannya yang kecuali itu yang D. Penduduk yang bukan berasal dari Madinah dikenakan pajak atau membayar upeti itu bukan termasuk perjanjian atau piagam Madinah ya. Nomor 9. Suami menalak istri pada masa suci yang belum digauli pada masa sucinya itu merupakan talak titik-titik. A. Talak bid'i, B. Talak sunni, C. Talak ba'in, D. Talak raji. Kira-kira apa jenis talak yang mana suami menalak istri pada masa suci tapi yang belum digauli pada masa sucinya itu? Itu termasuk talak sunni. B. Nomor 9. Kita lanjut nomor 10. Kitab merupakan kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para rasul ya. Perilaku yang mencerminkan beriman kepada kitab-kitab Allah adalah titik-titik. A. Menampakkan rasa sedih ketika mendapat musibah. B. Memberitahukan kepada semua orang di saat berhasil. C. Menyalahkan Allah Subhanahu wa taala ketika mendapat musibah. D. Memberitahukan kepada orang lain di saat mendapat musibah. E. Menunjukkan sikap bersyukur di saat mendapatkan hasil. Kira-kira apa ini perilaku yang mencerminkan beriman kepada kitab-kitab Allah? Ya, ini yaitu jawaban nomor 10 adalah yang E. Menunjukkan sikap bersyukur di saat mendapatkan hasil. Nomor 11. Orang yang beriman tentu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena merasa dirinya dekat, dia berusaha taat dan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Maka dari itu, orang yang beriman kepada Allah akan selalu dijauhkan dari perbuatan dosa dan dipermudah dalam menunaikan amal soleh. Hal ini membuat seorang hamba dapat memiliki derajat surga yang tinggi dan pahala yang melimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berikut hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala antara lain kecuali. Ya, berarti yang berhikmah kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi kecuali yang bukan. A. Mendapat ketenangan hati dalam menjalani hidup. B. Meningkatkan ketakwaan dan ketaatan kepada Allah. C. Menjadi pemimpin yang berani dalam membela kebenaran seperti sikap para rasul. D. Terhindar dari perbuatan-perbuatan yang menjerumus ke perbuatan syirik. Nah, di sini berarti yang bukan atau kecuali yang bukan beriman kepada Allah. Hikmahnya adalah yang C. Menjadi pemimpin yang berani dalam membela kebenaran seperti sikap para rasul. Ya, nomor 11 jawabannya C. Nomor 12. Iman kepada hari akhir termasuk dalam rukun iman yang harus diyakini umat muslim. Artinya umat muslim wajib mempercayai bahwa akan datang waktu di mana alam semesta beserta seisinya hancur dan kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala berakhir atas kuasanya. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan sesuatu sia-sia tanpa tujuan dan hikmah di dalamnya, tak terkecuali iman kepada hari akhir. Berikut beberapa hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat dipetik umat muslim kecuali titik-titik. A. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. B. Senantiasa beramal soleh dan berbuat baik kepada sesama. C. Muncul rasa takut berbuat maksiat. D. Selalu waspada dan hati-hati karena setiap perbuatan kita diawasi. Nah, di sini
Hikmah beriman kepada hari akhir tetapi kecuali, ya, berarti yang bukan adalah yang di, selalu waspada dan hati-hati karena setiap perbuatan kita diawasi. Nomor 12 di. Kita lanjut nomor 13. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, termasuk segala hal, baik itu hal baik maupun buruk, hidup atau mati, semuanya menjadi bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Percaya dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak, ketetapan, keputusan atas semua makhluknya, merupakan wujud dari beriman kepada qada dan qadar. Berikut ini hikmah kepada qada dan qadar yang bisa ditanamkan kepada peserta didik kecuali: A. Mendorong anak pada sikap yang seimbang antara optimisme dan tawakal. B. Menjalin kerukunan di antara sesama umat manusia. C. Melatih diri untuk lebih bersyukur dan bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. D. Melatih seseorang menjadi orang yang giat berusaha, optimis, dan tidak cepat putus asa. Kira-kira apa jawabannya untuk berhikmah kepada qada dan qadar tapi kecuali? Yaitu yang B. Menjalin kerukunan di antara sesama umat manusia. Nomor 14. Perhatikanlah terjemahan hadis berikut. Rasulullah SAW bersabda, tidak diterima sholat seseorang yang berhadas sampai ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Hurairah. Hadis di atas untuk memperjelas isi Al-Quran yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi titik-titik ini, ya, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Quran surat Al-Maidah ayat 6. Jika hadis tersebut berfungsi sebagai penjelas dan memperkuat isi Al-Quran dan Al-Maidah ayat 6, maka hadis tersebut berfungsi sebagai titik-titik. A. Bayan at-takrir, B. Bayan at-tafsir, C. Bayan at-tafsir, C. Bayan at-tasyiri, D. Bayan nasak. Kira-kira apa jawabannya? Kalau untuk memperjelas hadis untuk sebagai memperjelas, yaitu bayan at-takrir. A. Nomor 14. Nomor 15. Dalam kitab Majmu' ar-Rasail, akidah adalah beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati, mendatangkan ketentraman jiwa, serta merupakan suatu keyakinan yang tidak bercampur sedikit pun dengan keraguan-raguan. Dalam lingkup ini, Hasan al-Banna memberi sistematika akidah Islamiyah menjadi 4 macam, yaitu titik-titik kecuali: A. Ilahiyat, B. Nubuat, C. Rohaniyat, D. Sam'iyat, E. Islamiyat. Nah, di sini berarti yang bukan 4 macam dari akidah Islamiyah adalah yang E. Islamiyat. Baik, demikian uraian singkat 15 nomor yang insya Allah ini adalah soal pilihan yang keluar di sesi pertama tes tahap kedua P3K tahun 2021 ini. Silahkan selamat belajar, mudah-mudahan sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.